guys, jadi ceritanya kita lagi OTW nih ke Sarinah. Ya kira-kira 1 jaman lagi lah sampai. So stay tune guys. Oke guys, what's up? Jadi kita udah sampai di Sarinah nih. Nah kalau dilihat sih dari bangunannya ya, ini Sarinah nih udah banyak renovasi sih. Kalau dilihat dari bangunannya sih, ini tuh udah banyak renov sih sejak dibangun tahun 1966, 15 Agustus 1966. Kalau dilihat sih ya dari bangunan-bangunan di sini, sebenarnya ini tuh banyak perubahan yang dirubah sih sama Pak Menteri Erick Thohir. Karena sebelumnya di tahun 1966 nih masih banyak nih brand-brand yang non-lokal yang ada di Sarinah. Nah salah satunya nih harusnya ini McDonald tuh. McDonald pertama ada di sini. Tapi karena direnovasi sama Pak Erick Thohir untuk mendukung UMKM, jadinya dibikinlah semua produk di sini adalah UMKM yang lokal Indonesia. Jadi pada dasarnya sih Mall Sarinah ini tuh ada di Jakarta Pusat ya, di Jalan Sudirman nih. Jalan depan-depan sini sih sekitarnya banyak banget perkantoran-perkantoran kementerian nih. Kayak salah satunya di sini ada Bawaslu, terus sana kalau kita lihat ada Kementerian Koordinator dan Kemaritiman. Di sana ada Gedung Mandiri. Wah, lokasinya benar-benar strategis lah. Dan pada dasarnya Sarinah ini salah satu tempat perbelanjaan pertama yang ada di Indonesia dan perbelanjaan modern pertama yang mengusung konsep komunitas. Di mana nih ada tangga-tangga kayak gini untuk mengundang anak-anak muda tuh buat datang untuk berkumpul di Sarinah. Sarinah sebagai salah satu tempat untuk kolaborasi para anak-anak insan muda Indonesia. Sebenarnya mall ini tuh nama Sarinah sendiri diambil dari nama pengasuhnya Bapak Soekarno. Jadi pada waktu Pak Soekarno kecil ada pengasuhnya yang namanya Ibu Sarinah, dan terbentuklah nama Sarinah ini menjadi salah satu nama mall pusat modern di Indonesia atau di Jakarta. Kemegahan dari Sarinah ini juga tidak lepas dari pembangunan yang begitu megah dan luar biasa pada tahun 1966. Nah, uang dari pembangunan pemerintah di saat itu juga diambil dari kompensasi pemerintah Jepang yang menjajah Indonesia pada saat itu. Jadi, pembangunan ini juga tidak terlepas dari uang kompensasi Jepang pada saat itu sih. Oke guys, jadi kita udah ada di dalamnya nih, dalam Sarinah, dan kita bisa lihat sih di sini ada coffee shop lokal dari Indonesia. Terus kalau kita jalan juga banyak sih toko-toko lokal yang memang diciptain sama UMKM Indonesia. Nah, salah satunya ada di sini nih, ada yang jual baju daerah kayak baju batik dan sebagainya yang mendukung UMKM di Indonesia.
jadi kita tadi udah lihat-lihat ada banyak banget sih peninggalan dari Sarinah zaman dulu, kayak ada ukir-ukiran, kemudian ada juga lukisan sejarah mengenai berdirinya Sarinah dari awal 1966 sampai dengan sekarang. Pokoknya benar-benar dijaga banget sih sama pemerintah peninggalan-peninggalan yang ada di Sarinah ini. Mantap. Selamat siang, Bu. Jadi aku pengen nanya nih ke Ibu. Ini kan Sarinah salah satu mall yang banyak banget yang dengan sejarahnya. Kira-kira ada gak sih fakta sejarah gitu yang Ibu tahu tentang Sarinah? Waduh, fakta sejarah ya. Aku sih kurang paham karena aku orang pendatang sih ya, sekolah sini. Ya paling kalau misalkan ilmu sejarahnya itu ada di bawah, kayak ada patung-patung sama ada apa ya, kayak gambar-gambar gitu sih di bawah kalau misalkan mau dilihat. Tapi kira-kira ada gak fakta tentang berdirinya Sarinah gitu yang Ibu tahu? Kurang tahu deh kalau misalkan itu. Iya. Sih, Bu. Sama-sama. Dan direkturnya sendiri ya, tapi dibangun sebenarnya atas inisiasi dari Pak Soekarno waktu itu. Ya, jadi sudah diresmikan tahun lalu sebagai mall pertama ya, mall pertama di Jakarta saat itu. Saat itu kita setelah mereka masih belum punya apa-apa. Ya, jadi ini kemudian bangunan yang lainnya kayak Bundaran HI, Hotel Indonesia, itu semuanya di atas tahun 60. Ya, oke yuk kita jalan ke atas. Tadinya mall ini diisi oleh tenan-tenan dari luar. Contoh, McDonald. Ya, ada yang pernah kesini kan? Ya. Mungkin zaman kalian masih sekolah, sebelumnya bahkan ya, itu 24 jam malah McDonald di sini. Kemudian ada Hard Rock Cafe. Ya, Hard Rock Cafe lama juga di sini, di atas tepatnya udah nggak ada lagi, sisanya udah nggak ada. Lalu sekarang diisi oleh tenan-tenan lokal. Ya, sejak di take over, bukan di take over, diperbaiki oleh Erick Thohir ya, oleh BUMN. Kalian lihat, tapi di sini yang berkelas ya. Jadi apabila kalian mau memberikan hadiah misalnya ya kayak tenun, tuh itu bahkan ada tenun dengan lambang burung Garuda. Ya, jadi ini, ya. Jadi memang di sini sangat berkelas sekali walaupun memang pengrajin lokal. Jadi kita udah nggak ada lagi ya import barang-barang yang produksi luar udah nggak ada. Oke, jadi semua di sini tetapi yang high end, ya yang sangat berkelas. Siapa tahu ya kalian membutuhkan souvenir gitu yang untuk seseorang yang sangat spesial. Yuk, kita jalan lagi. Oke Kak, jadi selamat siang. Nama aku Christopher nih, aku dari mahasiswa UPH. Nah, aku mau bertanya nih tentang sejarah di Sarinah. Kira-kira ada gak sih sejarah unik nih yang kakak ketahui di Sarinah ini sebelum dan sudah direnovasi? Kalau sebelumnya kita di sini tuh kalau kalian masih ingat ya, kita masih punya McD sama beberapa produk-produk internasional di dalam department store. Tapi untuk saat ini semuanya itu 100% produk-produk Indonesia maupun restorannya. Begitu. Kedua, kita juga adalah mall pertama di Indonesia yang dibangun pada tahun 1962. Kira-kira ada gak sih Kak fakta lain gitu? Kayak misalnya tentang, aku dengar juga eskalator ya, ada yang pertama di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan kita itu memiliki eskalator pertama juga, ada satu eskalator ya di lantai 1 di area Mall Sarinah. Kedua, kita juga ada sculpture atau relief. Relief di luar itu menggambarkan tentang kehidupan masyarakat di daerah pinggiran sehari-harinya seperti apa. Makanya dapat kalian lihat kalau masyarakat dulu ya, kita masih ada nelayan, petani, dan lain-lainnya. Gitu. Sama Kak, aku mau tanya nih terakhir, menurut Kakak selama ini
sejarah yang ada di Sarina nih bernilai banget gak sih buat Indonesia? Oh tentu sangat bernilai karena ini satu-satunya mall yang memiliki sejarah panjang dan masih bertahan sampai saat ini. Begitu. Ya, kasih ya Kak untuk waktunya. Iya, makasih ya Kak. Sejak tahun 1966 pada saat dimasukkan, tapi terakhir digunakan sebelum renovasi total tahun berapa ya, renovasinya sebelum pandemi ya, itu masih bisa, tapi sekarang udah nggak bisa, jadi benar-benar close karena memang mungkin fondasinya atau apa ya, jadi karena udah lama banget. Ini buatan Jepang Hitachi, buatan Jepang. Oke, jadi ini yang jadi ikon dari Sarina Tamrin. Ada satu lift yang di Tepinsi itu juga, tapi kita nggak diizinkan masuk sana. Saya udah request, kita nggak bisa bawa ke Indonesia ya. Liftnya masih berfungsi dari tahun 62 sampai sekarang, dipakai buat orang. Ada udah pernah ke Tepinsi mungkin ingat. Nah itu liftnya kan kecil, itu dari tahun 62 masih berfungsi. Masih berfungsi. Ini bisa, tetapi udah close, udah nggak bisa lagi. Ini udah berpaten aja. Dari tahun 66, ya. Jadi ini mall pertama di Jakarta. Mall pertama di Jakarta, diresmikan tahun 66. Oke guys, welcome back. Jadi di sini tuh ada eskalator pertama yang dibangun di Indonesia. Jadi spesial banget nih. Di mall pertama di Indonesia, tapi eskalator pertama juga di Indonesia. Nah, kalau kita bisa lihat ya di sini, ini tuh udah dinaiki sama beberapa pejabat-pejabat negara yang bersejarah kayak Pak Soekarno, Pak Hatta, kemudian ada juga Pak Soeharto dan tokoh-tokoh lainnya yang penting banget di Indonesia. Kita bisa lihat ya di sini kalau dibandingin sama eskalator sekarang nih, skalanya tuh lebih kecil jauh guys. Kalau yang dulu tuh bener-bener lebarnya cuma muat satu orang gitu. Sedangkan kalau yang sekarang kalau kita lihat ini bisa muat 2 orang sampai lebih guys. Yang jelas sih kita bisa melihat ya kemajuan teknologi yang benar-benar ada di Indonesia, bahwa Indonesia tuh mengalami perkembangan yang pesat dan luar biasa dari tahun ke tahun. Contohnya kita bisa lihat nih dari eskalator ini, dari yang tadinya kecil cuma muat 1 orang, kemudian berubah menjadi modern seperti sekarang yang bisa muat 2 sampai 3 orang. Namun sayangnya mungkin karena faktor umur juga ya dari usia eskalator ini, kita bisa melihat bahwa eskalator kecilnya ini sudah tidak beroperasi lagi. Namun tetap kok dijaga secara sejarahnya, secara value-nya dengan dijadikan sebagai cagar dari Sarina itu sendiri guys. Nah guys, jadi ceritanya ini nih, harusnya ini tadinya McDonald yang sekarang udah ditutup, diganti jadi tempat makanan Nusantara Indonesia. Daerah Cikini itu teater pertama kita tahun 1929, itu zaman Belanda malah. Nah ini 1970 diresmikan oleh gubernur saat itu adalah Gubernur DKI Ali Sadikin. Antara Jakarta Teater dengan Sarina waktu itu ada jembatan di tengah kayak di Pasar Baru. Kalian pernah ke Pasar Baru yang di belakang? Nah, dulu ada dibangun tahun 1974, kemudian dia rontok karena konstruksi. Ya, karena konstruksi di tahun 81. Jadi udah nggak dibangun lagi. Tapi dulu ada. Jadi sama-sama manage baik BUMN ya. Ini BUMN, ini juga BUMN. Awalnya ini hanya ada satu teater dengan kapasitas 1.200 orang awalnya. Ya, layarnya 9,5 meter besarnya. Kemudian direnovasi menjadi 3 teater dan di-manage sama XX1 atau 21. Ya. Oke guys, jadi videonya sekian untuk kali ini, dan tadi kita juga udah sempat nanya-nanya ke orang-orang mengenai pendapat mereka tentang Sarina. So, see you in the next video. Thank you for watching and see you guys.